Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Akibat ajian jaran goyang membuatku menyesal. Saya akan menceritakan sebuah pengalaman hidup yang dialami teman dekat saya. Sebut saja namanya Anton. Kisah ini bermula saat Anton masih duduk di bangku SMA. Anton terpikat oleh teman sekelasnya, sebut saja Lila. Lila termasuk siswi yang cerdas dan berparas cantik di sekolah Anton. Dia juga cukup populer di kalangan teman-temannya karena kepandaian juga kesopanan yang Lila miliki. Di suatu ketika Anton mencoba memberanikan diri untuk ungkapkan isi hatinya kepada Lila. Tapi sayang, Lila menolaknya dengan jawaban yang cukup halus. "Maaf kak, bukannya saya tak mau menerima kakak, tapi untuk saat ini saya masih terfokus di sekolah saya." Itu jawaban dari Lila yang diterima Anton, tapi dia tak menyerah sampai di situ. Hingga hari berganti bulan berganti tahun, Anton tetap mengejar Lila dan terus mencoba ungkapkan perasaannya. Tapi naas, penolakan yang selalu Anton alami. Hingga pada suatu hari, Anton nekat pergi mencari paranormal guna meminta pertolongan atas apa yang ia rasakan. Sesampainya di tempat paranormal itu, ia menceritakan keluh kesah perihal yang ia rasakan dan tujuan Anton datang ke tempat itu. Paranormal tersebut menyarankan Anton untuk memelet gadis itu dengan ajian yang disebut jaran goyang, salah satu ilmu legendaris yang diwariskan para leluhur terdahulu. Lalu paranormal itu memberi Anton semacam minyak bertuah, dan paranormal itu menyarankan untuk menggunakan pelet tersebut. Anton tak perlu berpuasa karena segala syaratnya sudah dilakukan paranormal tersebut. Tapi agar hasilnya lebih memuaskan dan agar pelet itu bisa benar-benar menyatu dengan dirinya, Anton disuruh untuk melakukan puasa putih, sama seperti puasa pada umumnya, cuma bedanya puasa putih hanya boleh makan nasi putih dan minum air putih saja selama berbuka. Dan selama menjalankan puasa tersebut, Anton disarankan untuk berdiam diri di kamar, jauh dari kebisingan, dan bacakan mantra yang telah diberikan oleh paranormal tersebut setiap waktu sahur tiba. Setelah cukup jelas dengan saran yang paranormal itu berikan, Anton memberi mahar dan pamit untuk pergi meninggalkan tempat itu. Dalam hati ia sangat senang dan tak sabar untuk menggunakan ajian tersebut. Sesampainya di rumah, Anton langsung lakukan semua syarat yang telah disebutkan paranormal tadi. Ia lakukan puasa hingga 7 hari lamanya. Setelah dirasa syaratnya sudah dipenuhi, ia menemui Lila dan mengajaknya ke tempat yang telah ditentukan. Di tempat itu Anton mengoleskan minyak bertuah itu ke badannya dan meneteskan sedikit minyak di minuman Lila, sambil dalam hati Anton membaca mantra yang telah ia hafalkan selama ini. Benar saja, seketika itu Lila seperti terhipnotis, dan Anton langsung mengajak Lila ke rumahnya. Dan setelah itu Anton mengantarkan Lila pulang. Hari demi hari berlalu hingga Anton mendengar kabar dari Lila bahwa dia sedang hamil. Mendengar kabar yang disampaikan Lila, Anton sangat senang dan memutuskan untuk menikahi Lila sebelum kandungannya semakin membesar. Setelah mereka resmi mengikat janji suci, senyum lepas terpancar di raut wajah Anton. Bagaimana tidak, gadis yang ia idam-idamkan sejak dari bangku SMA saat ini bersanding dengannya dan jadi pendamping hidupnya. 3 tahun lamanya mereka membina rumah tangga dan dikaruniai anak cewek yang sangat cantik seperti ibunya. Anak itu Anton beri nama Sakila Sukma Putri. Hingga pada suatu hari, Anton dan istrinya menghadiri acara perkawinan temannya. Di tempat itu Anton bertemu teman SMA-nya dulu bernama Sul. Sul ini bisa dibilang salah satu orang yang memiliki indera keenam. Singkat cerita, Sul menanyakan kepada Anton perihal istrinya. Maklum, karena mereka sudah 6 tahun tak pernah bertemu. Di tempat resepsi itu Anton mengajak Sul menemui istrinya sembari mau berjalan pulang ke rumah. Alangkah terkejutnya Sul melihat pemandangan itu.
Ternyata gadis yang menjadi istri Anton adalah Lila, gadis yang cukup populer di sekolah mereka dulu. Tapi yang membuat Sul terheran adalah raut wajah yang ada di muka Lila, seolah Sul tak melihat Lila bahagia walau sedang di dekat Anton suaminya. Dan Lila yang Sul lihat sekarang sangat jauh berbeda. Dia lebih pucat, lebih kurus, dan raut wajahnya terlihat sayu. Sebenarnya Sul tahu kenapa Lila seperti itu, tapi ia tak mau membicarakannya, takut membuat Anton kecewa. Hingga pada akhirnya Sul mengajak Anton untuk bertemu di sebuah rumah makan setelah Anton mengantarkan Lila pulang ke rumah. Di rumah makan itu, Sul mencoba bertanya kepada Anton perihal keadaan Lila yang sekarang. Tapi Anton enggan berbicara, seolah dia tak mau jika apa yang ia lakukan ke Lila diketahui orang lain. Hingga Sul hanya menyarankan ke Anton bahwasanya orang yang terkena pelet umurnya tak akan bisa lama. Dan saat pelet cinta yang mereka gunakan hanya membawa hawa nafsu yang teramat sangat. Tapi saat mereka melakukan hubungan badan, sebenarnya bukan mereka saja yang melakukan, tapi dari pihak jin juga merasakan yang mereka perbuat di waktu itu. Kamu belum terlambat untuk merubah semuanya, Ton. Walau Sul sudah menjelaskan sedemikian rupa, tapi Anton tetap mengelak, dan ia pergi meninggalkan tempat itu. Walau Anton coba menampik dan tak mau memikirkan ucapan Sul, tapi dia tetap tak bisa, seolah rasa bersalahnya dan dosa yang ia perbuat kepada Lila sangatlah besar. Dan setelah rasa gelisah itu selalu menghantui hati dan pikiran Anton, akhirnya ia memilih satu keputusan untuk merelakan dan melepas Lila dan si buah hati. Anton tak mau jika di lain hari perkataan Sul akan benar terjadi. Anton tak mau membuat Lila semakin menderita. Memang benar, rumah tangga yang ia jalani selama 3 tahun ini menyenangkan. Tapi dalam 3 tahun itu, Anton seolah merasa menjalin cinta bukan dengan wanita yang ia kasihi dulu. Walau Lila selalu ada di dekatnya, tapi dia hanya banyak termenung dan sangat jarang tersenyum. Rasa yang sangat hambar. Anton pun menelpon Sul perihal yang ia saat ini rasakan. Dan benar saja apa yang dipikirkan Sul selama ini kepada Anton. Anton mengakui segala kesalahannya dan menceritakan semuanya kepada Sul. Di sambungan telepon itu, Sul menyarankan Anton untuk datang ke tempat Ustadz. Dan Sul pun memberikan alamat Ustadz tersebut kepada Anton. Keesokan harinya Anton pergi ke alamat yang diberikan Sul. Sesampainya di rumah Ustadz tersebut, Anton menceritakan semua. Dan Anton diberi nasihat dan air doa untuk diberikan ke istrinya. Setelah selesai dari rumah Ustadz tersebut, Anton langsung menemui istrinya yang tengah duduk termenung di ruang tamu dengan buah hatinya. Alangkah teriris hati Anton melihat anak dan istrinya, seolah ia tak sanggup berpisah dengan mereka. Tapi mau bagaimana lagi, Anton tak mau terus-terusan melihat istrinya menderita. Anton pun memberikan air yang telah ia bawa dari Ustadz tersebut dan meminumkan ke istrinya, lalu menyuruhnya untuk istirahat. Setelah istri dan anaknya tidur, Anton meninggalkan sepucuk surat yang isinya sepenggal permintaan maaf kepada istrinya. Ia juga menceritakan atas apa yang telah ia perbuat selama ini. Bersamaan dengan surat tersebut, Anton meletakkan surat talak, bila mana tinggal menunggu Lila tanda tangan di surat itu, dan mereka sah bercerai. Lalu Anton pergi ke terminal untuk pergi merantau keluar kota. Setelah Lila terbangun dari tidurnya, alangkah terkejutnya dia melihat sekelilingnya, dan ada anak kecil yang cantik tidur di sebelahnya. Ia bertanya-tanya, di mana dia sekarang dan siapa anak di sebelahnya tersebut. Tak sengaja ia melihat ada sepucuk surat di dekat bantalnya. Lila pun membaca isi dari surat itu. Dia tak kuasa menahan air mata yang membasahi pipinya, membaca isi dan kata yang tertulis di surat itu. Ia baru sadar jika selama ini dia telah diguna-guna oleh teman sekolahnya dulu bernama Anton. Awalnya Lila mau mengadu kepada orang tuanya atas apa yang telah Anton perbuat kepadanya. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Terlebih dia sudah dikaruniai anak dari hasil perkawinan mereka. Lila mengambil HP, berharap di situ ada nomor Anton. Dan benar saja, nomor itu ada.
Lila pun mengirim pesan suara kepada Anton yang isinya, "Mas, aku tak menyangka Mas tega melakukan semua ini. Mungkin aku juga yang salah karena selalu menolak cinta Mas selama ini. Tapi bukan berarti saat itu aku tidak menyukai Mas. Aku pun juga memiliki perasaan yang sama kepada Mas Anton. Aku juga sayang dengan Mas. Tapi bukan ungkapan kepada saya yang saya harapkan dari Mas Anton, tapi keberanian Mas untuk mengutarakan isi hati Mas di hadapan keluarga Lila. Walau mungkin saat itu Mas tak harus mengguna-guna saya, pastilah saya akan terima pinangan Mas Anton dengan senang hati, dan tak harus Mas Anton lakukan hal semacam ini." Jujur, Lila sangat kecewa dengan Mas Anton. Entah dengan cara apa Lila harus luapkan kekecewaan ini, tapi mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Yang Lila pinta sekarang, Mas bertobatlah, kembalilah ke jalan Allah. Jadilah imam yang baik untukku dan anakmu. Lila akan menunggu Mas Anton sampai pulang dari rantau. Lila akan menandatangani surat cerai ini. Kita mulai dari awal lagi, Mas. Jaga kesehatanmu, Ayah. Bahagia, sedih, senang, semua bercampur dan bergejolak di hati Anton saat mendengar pesan dari istrinya itu. Dalam 3 tahun bersama, baru kali ini ia merasakan kebahagiaan secara tulus, seolah apa yang ia rasakan tak dapat diutarakan dengan kata-kata. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah bekerja sebaik mungkin untuk menafkahi anak dan istrinya, lalu kembali berkumpul lagi dengan mereka dan memulai lembaran baru. Begitulah sepenggal kisah hidup teman saya. Dari apa yang ia alami, ada banyak hikmah yang saya dapat. Mungkin banyak orang berkata, cinta tanpa nafsu itu munafik. Tapi jika cinta hanya memiliki nafsu, itu disebut apa? Semua harus ada keseimbangan, kawan. Sebuah bahtera rumah tangga bisa utuh jika kedua belah pihak bisa saling menerima dan saling melengkapi segala kekurangan pasangan. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, semoga dari kisah ini kita bisa memetik hikmah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.